Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengumumkan untuk pertama kalinya terlacaknya kapal perang Tiongkok yang dilengkapi helikopter anti kapal selam KA-28 sedang melakukan pengintaian di zona udara timur. Karena Samudra Pasifik adalah medan perang kapal selam dari berbagai negara, pakar tidak menutup kemungkinan bahwa tentara Tiongkok menggunakan kapal selam untuk latihan perang anti kapal selam. Untuk pertama kalinya terlacak kapal perang Tiongkok yang dilengkapi helikopter anti kapal selam KA-28 sedang melakukan pengintaian di zona udara timur. Pihak luar menilai Tiongkok terus mempelajari dinamika maritim dan bawah laut perairan timur Taiwan. Samudra Pasifik adalah medan perang bagi kapal selam dari berbagai negara. Tiongkok mungkin menggunakan kapal selam untuk latihan perang anti kapal selam. 那如果今天解放军的基建都已经在我们的东部外海这个地方有进行一些集结的话，那未来我们的战略是不是要去做一些调整？ Tiongkok tidak hanya menargetkan Selat Taiwan, namun juga mencakup perairan timur. Pakar menyampaikan bahwa operasi tempur Tiongkok di perairan timur selain bertujuan mengepung Taiwan juga menghambat bantuan militer Amerika Serikat. Wakil Presiden Amerika Serikat mengunjungi Pulau Palawan di Filipina. Harris adalah pejabat tertinggi Amerika yang pernah mengunjungi pulau tersebut yang menunjukkan bahwa ia telah mengambil tindakan pragmatis untuk mendukung Filipina melawan Tiongkok. We will continue to rally our allies and partners against unlawful and irresponsible behavior. Harris menyampaikan bahwa ia menghormati putusan pengadilan arbitrase permanen yang menolak klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan berjanji bahwa jika Filipina menghadapi serangan di Laut Tiongkok Selatan, Amerika akan membantu mempertahankannya. September tahun lalu, seorang pegawai toko wanita di sebuah supermarket di desa Kausu, Pingtung mengalami luka di mata akibat diserang oleh pria bermarga Yang setelah dinasehati untuk tidak merokok di pintu masuk toko. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada sidang pertama dan kedua. Kejaksaan menolak untuk menerima kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung hari ini. Kasus ditutup lewat vonis 5 tahun. Pria bermarga Yang menyerang wajah pegawai wanita dan mencungkil matanya setelah ia dinasehati untuk tidak merokok di depan pintu toko. Kasus ini terjadi pada September tahun lalu. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kriminal luka berat. Jaksa menolak untuk menerimanya karena sikap pelaku tidak baik dan tidak mencapai kesepakatan dengan pihak korban, sehingga menilai bahwa hukuman tingkat kedua melanggar prinsip proporsionalitas dan asas keadilan. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa tuntutan yang diajukan bukan merupakan alasan yang sah untuk mengajukan banding ke tingkat ketiga. Namun warga setempat merasa vonis 5 tahun terlalu ringan dan cemas setelah keluar penjara. Pria tersebut menjadi biang keladi lokal setelah anggota keluarganya pindah dan tak mampu merawatnya dan mengendalikannya. Warga mengutus kepala desa untuk mewakili mereka mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk menekan potensi kriminal pria tersebut melalui layanan konseling profesional, pendampingan, dan tindakan aktif lainnya. Saat ini Museum Nasional Taiwan sedang mengadakan pameran khusus imigran dari Asia Tenggara, memamerkan sejumlah peninggalan budaya tradisional dari Indonesia dan negara lain. Selain koleksi yang sebagian besarnya milik museum, juga mencakup koleksi imigran baru agar mereka dan PMA juga bisa menikmati peninggalan budaya kampung halamannya. 这个呢是来自印尼的巴厘岛的巴龙。 Bentuk barong agak mirip barongsai Taiwan dan dibuat secara manual oleh pengrajin Indonesia. 印尼驻台北办事处，他们送给我们一只来自巴厘岛的巴龙狮真实版的，按照古法去刻出来的。 Museum Nasional Taiwan secara khusus memamerkan koleksi imigran baru dari masa kolonial Jepang hingga saat ini agar mereka dapat melihat koleksi dari kampung halamannya dan mengadakan pameran khusus yang menampilkan 70 koleksi, mencakup aneka ragam dekorasi, pakaian, wayang golek, dan peninggalan budaya Asia Tenggara. Kurator museum berharap dapat menemukan cerita yang sesuai untuk koleksi berharga ini lewat wawancara dengan imigran baru dan penelitian koneksi lintas negara. Selain agar para imigran baru dan PMA dapat mengobati rasa rindu terhadap kampung halaman, juga agar masyarakat Taiwan dapat lebih memahami kehidupan dan budaya kampung halaman mereka lewat pameran ini. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pameran motor klasik di Inggris. Kita sua lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.